cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintahnya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang peka, bisu dan tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Dan seandainya Allah mengetahui ada suatu kebaikan dalam diri mereka, niscaya Dia akan menjadikan mereka mendengar Al-Quran. Dan seandainya Dia menjadikan mereka mendengar, niscaya mereka akan berpaling dari Al-Quran, dan merekalah orang-orang yang memalingkan diri. Tafsir nomor 1109. Ungkapan menjadikan mereka mendengar berarti jika dalam keadaan mereka sekarang Allah Subhanahu wa taala hendak memaksa mereka menerima kebenaran, niscaya keadaan lubuk hati mereka tetap tidak berubah dan sekali-kali tidak akan menjadi kaum muslimin sejati. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Ia menyerumu supaya Ia menghidupkanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan bahwa kepadanya kamu akan dihimpun. Tafsir nomor 1109a.
Kata ganti orang ketiga ia mengacu kepada Rasul, sebab Rasul itulah yang sebenarnya menyeru. Seruan dari Tuhan pun melalui Rasulnya. Atau kata ia boleh juga diartikan mengacu kepada Allah atau Rasul secara mandiri bila Allah menyeru kamu atau bila Rasul menyeru kamu. Tafsir nomor 1110. Menghidupkan yang mati apabila disifatkan kepada seorang Rasul harus diartikan secara kiasan atau secara rohani. Tafsir nomor 1110a. Kata-kata Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maknanya adalah bahwa manusia atau akunya tidak berkuasa atas hatinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat membuat hatinya tunduk kepada perintah-perintahnya. Kata-kata itu dapat pula berarti bahwa hendaknya manusia segera menanggapi dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menangguh-nangguh, maka keadaan-keadaan yang tidak disangka-sangka dapat timbul sewaktu-waktu dan membuat hatinya keras atau berkarat sehingga ia enggan mendengarnya. Catatan kaki di ayat ke-25. Di ayat ini ada keterangan yang jelas tentang menghidupkan yang mati. Orang-orang Kristen telah salah memahami tentang Nabi Isa alaihissalam yang dianggap menghidupkan yang mati secara zahir. Ketika Rasulullah SAW memanggil orang-orang mati secara rohani ke arah beliau SAW bersabda, "Datanglah, aku akan menghidupkanmu." Jelaslah bahwa mereka yang dipanggil itu bukanlah mayat-mayat yang ada di dalam kuburan, melainkan orang-orang yang mati secara ruhani. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa